Selamat datang kembali. Kali ini, kita akan memperdalam topik yang menarik tentang kebijaksanaan dalam keheningan. Kehidupan sehari-hari seringkali mempertemukan kita dengan situasi-situasi yang menuntut keputusan tentang kapan sebaiknya kita bersuara dan kapan lebih baik kita tetap diam. Meskipun terkadang godaan untuk berbicara dan menyuarakan pendapat begitu kuat, namun kita perlu menyadari bahwa dalam beberapa momen, pilihan untuk tetap diam bisa menjadi tindakan yang lebih cerdas. Dalam perjalanan kita kali ini, mari kita eksplorasi 9 situasi spesifik di mana merendahkan diri untuk tetap diam jauh lebih baik daripada berbicara seenaknya. Setiap situasi memiliki konteks dan dinamika tersendiri. Dan dengan memahami hal ini, kita dapat menghindari konflik yang tidak perlu, menghormati perasaan orang lain, dan menjaga keharmonisan hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai menjelajahi 11 situasi di mana kita harus menghargai kekuatan keheningan. Yang pertama, ketika tidak punya informasi cukup. Ketika kita berada dalam situasi di mana pengetahuan kita tentang suatu topik terbatas, kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk tetap diam. Dalam keadaan seperti ini, adagium diam adalah emas menjadi relevan. Mengapa? Karena terkadang, tidak memiliki informasi yang cukup adalah alasan yang lebih baik untuk menahan diri daripada berbicara tanpa dasar pengetahuan yang memadai. Sebagai gantinya, manfaatkan waktu untuk belajar lebih lanjut sebelum berbicara atau mengambil sikap. Ini bukan hanya menunjukkan rasa hormat terhadap pengetahuan, tetapi juga mencegah kita dari potensi kesalahan atau kesalahpahaman. Dengan memahami bahwa keheningan bisa menjadi bentuk kearifan, kita membuka pintu untuk peningkatan pengetahuan dan persepsi. Dalam era informasi saat ini, di mana komunikasi berperan penting, keahlian untuk merenung sejenak sebelum berbicara adalah modal berharga. Hal ini tidak hanya menciptakan kesan positif, tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang dunia sekitar. Jadi, ketika informasi terbatas, jadikan diam sebagai kesempatan untuk memperluas cakrawala pengetahuan sebelum kita memutuskan untuk berbicara. 2. Diam saat emosi menguasai diri kita. Ada saat-saat di mana kebijaksanaan muncul dari keputusan untuk tetap diam ketika emosi mencapai puncaknya. Saat terprovokasi, lebih baik menahan diri daripada melontarkan kata-kata tajam. Dalam momen-momen seperti itu, diam adalah bentuk kontrol diri yang berharga. Kata-kata kasar bisa melukai perasaan dan merusak hubungan jangka panjang. Saat marah, kita cenderung berbicara tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun, merenung sebelum berbicara memberi ruang untuk pemahaman dan penyembuhan. Diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan kedewasaan dalam berkomunikasi. Dengan tetap tenang saat emosi sedang tinggi, kita menjaga integritas hubungan dan membuka ruang untuk dialog yang lebih baik di masa depan. 3. Ketika orang lain sedang berduka. Saat seseorang di sekitar kita sedang bersedih, kadang keheningan bisa menjadi ungkapan empati terdalam. Kata-kata tidak selalu mencapai kedalaman perasaan mereka yang berduka. Dalam situasi seperti itu, kita perlu menghargai ruang pribadi dan waktu mereka. Kehadiran kita dapat ditunjukkan melalui mendengarkan tanpa memberi nasihat. Senyuman hangat atau kebersamaan dalam keheningan bisa memberikan dukungan tak ternilai. Menghormati cara setiap orang mengatasi duka adalah langkah penting. Dalam kesendirian, seringkali kita bisa merasakan kehadiran tanpa kata-kata. Jadi, mari kita berperan sebagai pendengar setia dan pendamping yang pengertian. Keheningan bisa menjadi bahasa empati yang paling lembut. 4. Diam saat kritik tidak diperlukan. Diam adalah bijaksana saat kritik tak membantu atau tak perlu. Terkadang, kita harus tahu kapan menahan diri dari kritik tak berguna. Ini bukan ketidakpedulian, melainkan pemahaman bahwa kata-kata tak selalu menyelesaikan masalah. Kesunyian bisa jadi dukungan lebih kuat. Mengetahui kapan diam adalah keahlian sosial penting, bukan sekadar menahan diri, tapi juga menyadari dampak kata-kata. Diam adalah pilihan bijak untuk memelihara hubungan positif. 5. Diam saat situasi memerlukan refleksi. Dalam situasi yang memerlukan refleksi, situasi diam sangat penting untuk memberi waktu pikiran meresapi informasi sebelum berbicara. Ini mencegah kata-kata impulsif yang mungkin merugikan. Di era yang serba cepat, kita sering tergoda untuk merespons segera tanpa memikirkan dampaknya. Refleksi memungkinkan evaluasi sudut pandang, memahami konteks, dan mengukur efek kata-kata. Ini membangun pemahaman yang matang dan menghindari kesalahan.
Praktik refleksi memperkuat kemampuan mendengarkan, menciptakan komunikasi efektif, memperbaiki hubungan, dan meningkatkan kejelasan dalam interaksi sehari-hari. 6. Menghadapi komentar jahat. Jika seseorang menghina Anda, menanggapi dengan kemarahan mungkin akan memperburuk situasi. Sebaliknya, memilih untuk diam dan tidak terlibat dengan hal-hal negatif bisa menjadi pendekatan yang lebih bermartabat. Misalnya, ketika Anda menerima komentar kasar di media sosial, menanggapi dengan kemarahan bisa memperburuk situasi dan berdampak pada kesehatan mental Anda. Sementara itu, memilih untuk tetap diam atau tidak terlibat dengan hal-hal negatif menunjukkan pengendalian diri dan martabat. Ini mencerminkan kemampuan Anda dalam mengatasi konflik kecil dan menangani kritik dengan bijak. 7. Saat teman bergosip. Bergosip di lingkungan kerja bisa dicegah dengan cara tidak berkontribusi pada pembicaraan tersebut dengan diam atau tidak memberikan tanggapan. Hal ini dapat membantu mencegah penyebaran rumor dan mempertahankan suasana yang positif di ruang istirahat. Ketika rekan kerja mulai berbicara tentang kehidupan pribadi orang lain, lebih baik untuk tetap diam atau menarik diri dari percakapan tersebut. Terlibat dalam percakapan semacam itu dapat merusak hubungan dan berkontribusi pada lingkungan kerja yang beracun. Dengan menjaga integritas dan meneguhkan nilai-nilai Anda dapat membantu membangun budaya tempat kerja yang lebih positif. 8. Ketika ada potensi meningkatkan ketegangan. Dalam menghadapi situasi konflik, penting untuk memanfaatkan keheningan sebagai alat untuk menenangkan tegangan. Keheningan bukanlah sikap acuh tak acuh, melainkan kesempatan untuk merenung sebelum berbicara. Dengan keheningan, kita bisa memahami sudut pandang lawan bicara, mengendalikan emosi, dan mencari solusi bijak. Berbicara tanpa pertimbangan bisa memperburuk konflik. Keheningan membantu menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif dan menghindari perpecahan. Dalam hubungan interpersonal, penggunaan keheningan dengan bijak sangatlah penting untuk menciptakan kedamaian dan memperkuat komunikasi. 9. Saat berurusan dengan hukum. Jika Anda ditanya oleh penegak hukum atau berada dalam lingkungan hukum dan Anda merasa ragu tentang situasinya, disarankan untuk tetap diam sampai Anda dapat berkonsultasi dengan pengacara. Apapun yang Anda katakan dapat digunakan dalam proses hukum dan berbicara tanpa nasihat hukum yang tepat dapat secara tidak sengaja merugikan kasus Anda atau posisi hukum Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.